Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak harapkan kamu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring hari ini. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Lanjutan dari materi minggu yang lalu. Nah, kemudian di sini apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Nah, tujuan kerjasama antar negara ASEAN itu yang pertama menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Jadi kalau dalam kerjasama itu harus saling menguntungkan. Nah, kerjasama ini antara lain di bidang yang pertama di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah politik. Itulah kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Kita lihat berikut ini faktor pendorongnya. Faktor pendorong yang pertama persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi di Asia Tenggara ini hampir sama ya sumber daya alamnya, ya, atau hampir sama hasil sumber daya alamnya. Sebagai contoh misalnya di Vietnam itu menghasil beras, di Indonesia juga ada ya. Kemudian persamaan dan perbedaan wilayah. Sebagian besar negara-negara kawasan Asia Tenggara ini adalah wilayahnya berbatasan dengan perairan atau laut. Kemudian perbedaan dan perkembangan teknologi. Hampir semua teknologi di negara ASEAN ini hampir sama semua penguasaannya. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Nah, di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara ini ada beberapa negara yang sama budayanya. Sebagai contoh misalnya antara Indonesia, Malaysia itu adalah budaya sama, yaitu budaya Melayu. Itu faktor pendorong. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama terjadinya bencana. Yang kedua ideologi negara. Nah, setiap negara di kawasan ASEAN itu memiliki perbedaan ideologi masing-masing. Seperti yang sudah kamu kerjakan kemarin. Masing-masing negara mempunyai ideologi negara. Ada yang dia sifatnya kerajaan, ada republik dan segala macam. Kemudian kebijakan politik. Di beberapa negara kebijakan politik ini masing-masing negara ini berbeda-beda ya. Kemudian perbedaan kepentingan. Di negara kawasan Asia Tenggara, semua negara kawasan ASEAN itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir perbedaan mata uang. Nah, ini yang paling kita lihat ya Jadi perbedaan mata uang ini contoh misalnya antara Indonesia dan Malaysia dan negara-negara lain itu mata uangnya berbeda-beda. Tidak ada yang sama semua. Dan nilai tukarnya juga berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama bentuk kerjasama antar negara ASEAN itu kita bahas adalah pertama bidang sosial budaya dulu. Nah, bidang sosial budaya antara lain penyelenggaraan festival budaya, seni, dan film. Selanjutnya, dalam bidang pariwisata ada ATA, ASEAN Tourism Agreement. Nah, itu kerjasamanya. Kemudian ada kerjasama program peningkatan kesehatan. Kemudian kerjasama yang terakhir adalah pesta olahraga melalui SEA Games. Nah, ini sering kita dengar ya diadakan SEA Games yang tuan rumahnya bergantian di semua negara ASEAN. Kita lanjut. Nah, bidang pendidikan. Di bidang pendidikan antara lain pertukaran pelajar dan beasiswa bagi para pelajar di ASEAN. Jadi ada pertukaran pelajar misalnya Indonesia di situ sebagai contoh gambar antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi dulu banyak pelajar dari Malaysia itu yang belajar ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, pertukaran pelajar ini ya. Selanjutnya ada organisasi ACT, yaitu Perkumpulan Organisasi Guru di Kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia. Jadi ada Olimpiade sains dan segala macam, ya. Itu diadakan Olimpiade. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi antara lain berdirinya AFTA, yaitu kerjasama di bidang perdagangan. Kemudian ada penyediaan cadangan pangan yakni Thailand, Indonesia, dan Kamboja.
Kemudian ada MEA, merupakan kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, dibentuk untuk meningkatkan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan nanti kerjasama dalam hal industri. Kerjasama dalam industri ini meliputi bidang industri pupuk, abu soda, serta tembaga. Salah satu contoh kerjasama bidang industri adalah pabrik pupuk di Malaysia. Selanjutnya, bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang pertama adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Nah, ini ada hubungan kerjasamanya. Kemudian, kerjasama di bidang hukum, migrasi, dan kekonsuleran, serta perkembangan antar parlemen. Selanjutnya, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan teroris. Jadi, di beberapa negara ASEAN juga pernah terjadi teroris, termasuk di Indonesia, jadi ada kerjasamanya. Ya. Selanjutnya, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Jadi, ini adalah masalah sengketa ini sebagai contoh misalnya antar negara Filipina dengan Laut Cina Selatan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, yaitu yang pertama, politik keamanan. Ada 3 pilar yang utama, yaitu 3 pilar dalam hal 3 pilar ASEAN, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Inilah upaya untuk meningkatkan kerjasama. Selanjutnya, ada faktor pendorongnya, yaitu kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial. Itu perlu untuk kerjasama ini, hingga upaya ini perlu ditingkatkan. Nah, bentuk kekompakan itu ya misalnya contoh diadakannya SEA Games dan segala macam. Kemudian saling menghormati, antar perbatasan yang harus saling menghormati. Ya. Kemudian yaitu stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan ASEAN, dan peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Itulah upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang materi hari ini. Nah, selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Bapak harapkan kamu tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap berdoa. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.